warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan pembelajaran seni budaya kelas 9. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya kelas 9 semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Nah, anak-anak, kita akan memulai materi berikut. Nah, tema pada hari ini adalah bab 2 seni patung. Kita lanjut ke kompetensi dasar. 3.2 memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. 4.2 membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Nah, selanjutnya adalah pemetaan materi. Pemetaan materi ini ada 5. Pertama adalah mendeskripsikan pengertian dan fungsi seni patung. Yang kedua adalah mengenal bentuk dan jenis seni patung. Yang ketiga adalah mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya seni patung. Yang keempat adalah mendeskripsikan teknik berkarya seni patung. Yang kelima adalah menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Nah, sekarang perhatikan kemari bahwa kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu dengan pembelajaran jarak jauh era pandemi COVID-19 ini, maka peserta didik mampu memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik untuk menghargai dan menghayati pelajaran serta menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, Bapak akan sampaikan pengertian dan fungsi patung. Terlebih dahulu Bapak akan bertanya, apa sih itu seni patung? Seperti apa modelnya? Seperti apa bentuknya? Di mana saja terletak di kota Parepare dan bagaimana penataan tata letaknya di sudut-sudut kota Parepare? Anda penasaran? Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah Monumen Cinta Ainun Habibie yang terletak di Jalan Karaeng Burana. Monumen yang kedua adalah Monumen Adipura yang terletak di Jalan Abdul Jalil Habibie. Monumen Adipura ini adalah monumen yang sering kota Parepare dapatkan, terutama kota sehat, kota bersih, dan kota yang nyaman, indah, dan elok. Sehingga Adipura ini selalu diraih oleh kota Parepare. Patung berikutnya yaitu patung yang ketiga, yang mana patung ini adalah patung kereta kencana. Nah, yang terletak di Sumpang Minangan, kota Parepare. Nah, patung ini banyak dikunjungi oleh masyarakat kota Parepare sebagai tempat berwisata. Nah, monumen ini sangat megah dan panjang. Lalu monumen yang keempat adalah Monumen Korban 40.000 Jiwa, yang mana yang terletak di jantung kota Parepare, tepatnya Jalan Sultan Hasanuddin Daeng Patompo, yang bersebelahan dengan Masjid Raya Kota Parepare. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi beberapa tayangan gambar monumen atau patung yang sering kita jumpai yang ada di kota Parepare yang kita cintai. Nah,
Dan masih banyak sebenarnya monumen atau patung yang lainnya yang Bapak mau sampaikan pada kesempatan ini. Oleh karena itu, semua itu adalah gambar yang Bapak sampaikan adalah semuanya untuk menambah wawasan anak-anak sekalian yang ada di rumah. Selanjutnya, bagian A, pengertian fungsi patung. Pengertian seni patung adalah cabang seni rupa 3 dimensi atau trimatra yang diciptakan menggunakan metode subtraktif atau mengurangi bahan atau metode adiktif atau membentuk model atau bisa diartikan sebagai plastik art atau seni plastik. Nah, kita pindah ke fungsi patung. 1. Sebagai fungsi personal religi. Selain dari estetika dan sebagai ekspresi perasaan, fungsi patung ada yang digunakan untuk sarana beribadah bermakna religi. Fungsi patung yang kedua adalah sebagai fungsi sosial atau monumen, sebagai peringatan peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa pahlawan yang besar dalam sebuah kelompok atau bangsa. Kita perhatikan. Selanjutnya, fungsi patung yang ketiga yaitu sebagai fungsi fisik atau arsitektur. Nah, patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Selanjutnya, fungsi patung yang keempat yaitu sebagai fungsi dekorasi atau pertamanan. Nah, dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan sebuah taman, baik taman rumah ataupun taman bermain. Nah, anak-anak, berikutnya fungsi patung yang kelima yaitu sebagai fungsi seni atau keindahan, dapat diciptakan sebagai karya seni yang murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya saja. Fungsi patung yang keenam adalah sebagai fungsi kerajinan atau keterampilan. Hasil dari para pengrajin dibuat untuk para konsumen. Kita lihat tayangan gambar berikut. Mari kita perhatikan bersama-sama bagian B, bentuk dan jenis patung. 1. Bentuk imitatif atau figuratif atau realis, merupakan perwujudan berdasarkan tiruan dari bentuk alam secara anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan atau unity. Contohnya patung manusia, lalu patung binatang, kemudian patung tumbuhan. Bentuk patung yang kedua yaitu bentuk non-figuratif atau imajinatif, bisa dikatakan abstrak, merupakan perwujudan tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam dan bersifat abstrak atau tidak nyata. Bentuk-bentuk alat dalam berkarya seni patung. Mari kita perhatikan berikut ini. Bentuk-bentuk alat dalam berkarya seni patung. 1. Kucir, terbuat dari kayu dan kawat. Yang kedua, meja putar, meja bulat yang bisa berputar dan mengontrol bentuk dari berbagai arah. Lalu yang ketiga, pahat, alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan keras. Yang keempat, sendok adukan, yaitu alat untuk mengambil adonan untuk menempelkan pada kerangka patung. Yang kelima, alat las karbit atau listrik.
Kemudian yang keenam, palu, tang, dan gergaji. Kita perhatikan bagian C, yaitu bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Pertama, bahan lunak. Contohnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin. Yang kedua adalah bahan sedang. Contohnya kayu waru, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga adalah bahan keras. Contohnya batu granit, batu andesit, batu kualang, atau marmer. Kemudian yang keempat adalah bahan cor atau cetak. Contohnya semen, pasir, gips, logam, perak, emas, fiber, dan resin. Yang kelima adalah bahan lain, contohnya kertas. Nah, anak-anak, bagian D adalah teknik berkarya seni patung. 1. Yaitu teknik pahat, mengurangi bahan dengan menggunakan pahat. Kemudian yang kedua adalah teknik butsir, mengurangi dan menambahkan bahan. Kemudian yang ketiga adalah teknik cor, membuat alat cetakan kemudian dituangkan adonan. Kemudian yang keempat adalah teknik cetak, yaitu membuat cetakan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah teknik merakit atau assembling, membuat komposisi dari bermacam-macam material. Kemudian yang keenam adalah teknik las, menggabungkan bahan satu dengan yang lain. Nah, anak-anakku sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, perhatikan tayangan video berikut proses pembuatan seni patung dari bahan lunak atau sabun. Sekalian, itulah tadi serangkaian materi yang Bapak sampaikan. Untuk itu, mari latihan menjawab soal berikut. 1. Pengertian seni patung adalah. Nah, silakan Anda menjawab supaya anakku tidak penasaran. Mari kita jawab bersama-sama. Cabang seni rupa 3 dimensi atau trimatra yang diciptakan menggunakan metode subtraktif atau mengurangi bahan, atau metode adiktif, atau membentuk model, atau bisa diartikan sebagai plastik art atau seni plastik. Kita pindah ke soal yang kedua, yaitu jenis patung yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah pilihan A, patung figuratif atau realis. Pilihan B adalah patung non figuratif atau abstrak. Nah, yang manakah pilihan yang tepat pada jawaban yang kedua pilihan tersebut? Kira-kira yang mana? Nah, supaya tidak penasaran, mari kita jawab sama-sama. Yang benar adalah
bagian A, yaitu patung figuratif atau realis. Anak-anakku sekalian, saatnya kita mengerjakan tugas di rumah. Uji kompetensi, uji pengetahuan, yaitu tuliskan 3 bahan lunak dalam berkarya seni patung. Kemudian uji keterampilan. 1. Buatlah sebuah patung figuratif atau realis. Kemudian yang kedua, gambarlah desain patung, baik itu lebarnya maupun tingginya dan volumenya. Sedangkan yang ketiga adalah pilihlah bahan lunak seperti sabun atau plastisin. Kemudian yang keempat adalah rencanakan alat yang akan digunakan. Kemudian yang kelima, tentukan teknik proses pembuatannya. Bapak kira pembelajaran kita selesai pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran anak-anak di rumah dapat lebih giat dan tetap sehat. Senantiasa menjaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah dengan menggunakan masker. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.